Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat halaman login atau sistem login di framework CodeIgniter. Nah, sebelum dimulai, di sini saya sudah mendownload framework terlebih dahulu. Itu kita harus mendownload framework CodeIgniter versi 3 terlebih dahulu di situs resmi CodeIgniter. Dan di sini saya sudah menaruh filenya di folder exam htdocs. Dan di sini saya rename menjadi login karena di sini namanya itu login. Kita mau buat login. Nah, sebelumnya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu terlebih dahulu kita membuat database-nya. Oh iya, jangan lupa kita menyalakan XM Control Panel ini, Apache dan MySQL, supaya dia bisa berjalan dan bisa masuk ke database nantinya. Nanti supaya dia bisa memproses database-nya gitu. Dan di sini pertama-tama itu di sini ada halaman database login. Database login ini saya beri nama yaitu login, database loginnya ini. Di sini untuk tabelnya itu ada tabel user, dan di sini isinya itu ada ID-nya itu auto increment. Di sini ada nama user, ada username sama password. Nah, selanjutnya itu kita terlebih dahulu mengubah konfigurasi yang ada di CodeIgniter. Seperti contoh di sini untuk autoload PHP, di sini kita tambahin di autoload libraries yaitu array, database, dan session karena kita menggunakan session nantinya untuk login. Dan di sini database buat tersambung ke database. Sini untuk autoload helper ada array, URL sama file. Sini URL itu buat menampung URL, misalkan kayak site URL dan base URL. Dan di sini juga ada file. File itu fungsinya buat menampung, misalkan kalau nanti ada upload file, semisal. Nah, selanjutnya itu di config PHP. Di config PHP ini, sini kita ubah base URL-nya menjadi localhost login. Dan di sini itu saja sih kalau misalkan di config. Ini ngubah base URL doang. Selanjutnya itu di database. Nah, di database ini penting soalnya kita akan memasukkan data ke database. Yaitu nih, kita ganti nama hostname-nya, kita ganti username-nya ini jadi root. Kita tambahin username-nya itu root. Sini password kita kosongkan. Karena emang default database itu passwordnya itu kosong. Tapi beberapa perangkat sepertinya beda. Jadi kalau misalkan perangkatnya ada yang harus ditambahin password, di sini kita tambahin misalkan passwordnya ABC, ya kita tambahin passwordnya di kolom password yang ini. Sini database-nya itu tadi database kita adalah namanya login. Nah, untuk konfigurasi database kayaknya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu terakhir konfigurasi root. Nah, root-nya ini buat panggil default controllernya atau routing di CodeIgniter. Di sini root default controller itu berada di login PHP di sini. Itu namanya login PHP ini. Nah, selanjutnya itu ya kita membuat controllernya terlebih dahulu. Di sini controllernya itu saya membuat namanya tadi login PHP. Sini model, untuk model juga saya sudah membuatnya. Di sini filenya itu namanya model system.php. Nah, di sini untuk view-nya itu ada login sama registrasi. Lanjut saja kita mulai. Nah, untuk login sama registrasinya saya sebelumnya itu menggunakan template dari Bootstrap atau template dari internet. Nanti kita masukin aja dari sini. Ini untuk tampilan registrasinya. Karena sebelumnya kita harus memakai registrasi untuk bisa login, biar dia bisa masuk datanya. Nah, ini untuk template-nya. Sebelumnya kita ubah yang di sini itu menjadi PHP. Sini ada link buat connect dari bukan untuk connect dari CSS Bootstrap-nya. Karena saya di sini sudah mendownload library Bootstrap offline CSS.
Itu saya taruh di file di folder asset, terus saya taruh di folder vendor, terus bootstrap, dan di sini saya taruh filenya di sini untuk bootstrap. Ini dari bootstrap offline-nya. Ini untuk ada CSS juga, untuk CSS buat tampilannya. Ini juga ada beberapa kayak fonts, image, dan JS. Untuk JavaScript-nya ini JS seperti itu. Sini untuk tampilan loginnya itu tampilan daftarnya itu seperti ini. Sebentar. Tampilan registrasi, lupa. Oh ya, untuk tampilan registrasinya seperti ini. Sebelumnya kita ubah dulu ke PHP. Nah, untuk loginnya kita buat loginnya terlebih dahulu. Sini loginnya sudah saya buat sama seperti template yang tadi. Ini juga sama kayak tadi untuk login. Seperti registrasi tadi. Sini buat manggil CSS-nya pakai PHP echo base URL. Tadi karena kita sudah tambahin autoload helper, autoload libraries-nya itu helpernya itu URL. Jadi dia bisa buat manggil CSS-nya itu pakai PHP echo base URL. Seperti ini. Nah, selanjutnya itu yang akan kita lakukan adalah membuat controllernya atau membuat di controller, yaitu fungsi buat login. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah pembuka tag PHP, yaitu PHP kita tutup, terus kita isi dengan class nama controllernya. Di sini nama controller saya itu adalah login, extend CGI controller. Nah, kalau sudah kayak gini, kita coba masukin fungsi buat proses data dari public function model system. Itu ini public function construct. Fungsinya itu adalah untuk nge-load model system atau function dari model system ke dashboardnya ini. Jadi dia bisa function dari model system bisa masuk ke controller login. Nah, kalau sudah kita save. Kalau sudah kita buat model sistemnya terlebih dahulu isinya. Nah, karena kita di sini terlebih dahulu itu melakukan register, jadi kita membuat function buat register. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Itu saya akan jelaskan per baris kode. Nah, di sini ada class model system karena nama model system itu model system. Nah, di sini class sama kayak tadi di controller login, itu class model system extend GI model. Nah, di sini ada public function atau function buat simpan register atau simpan data register. Jadi pas dia di register sini, pas si user ngeklik sign up, di sini dia bakal memproses data arraynya ini, nama user. Jadi dia bakal insert datanya ke tabel user dari database login. Jadi dia datanya nanti masuk ke database login, dan dari situ kita juga bisa login supaya datanya biar masuk gitu. Sini ada sesuai nama dari database-nya, nama user, username, password. This input post dia prosesnya dari mana, dia masukinnya itu dari mana. Di sini itu berarti name-nya, name yang ada di register. Name yang ini. Nah, ini name yang ini. Dia ambilnya dari sini. Karena ini bentuknya form. Jadi diambilnya dari nama, name-nya itu nama, username, paste kayak gitu. Ini model sistem udah, kita lanjut ke buat tampilin halaman loginnya. Sini kita coba public function login page.
di slot view login. Kalau sudah, kita coba terlebih dahulu. Nah, ini udah bisa muncul halaman loginnya. Selanjutnya buat nampilin halaman registernya, kita buat sama kayak tadi, yaitu public function, tapi loginnya ini kita ganti jadi register page. Dan ini kita di slot view-nya itu sesuai sama nama yang ada di views, nama file yang ada di views. Nah, kita ganti berarti menjadi registrasi. Jika sudah, kita coba. Nah, ini account registration udah. Sini ada nama, username sama password, sign up. Kalau misalkan already have an account, kita klik sign in. Oh, belum. Hanya ini untuk halaman registrasi. Nah, selanjutnya itu adalah kita ingin menampilkan halaman kalau misalkan kita selesai login, nanti dia halaman muncul sukses atau bacaan sukses gitu. Misalkan public function, kita buat di sini public functionnya sukses. Di slot view, karena sebelumnya kita belum buat filenya, kita buat filenya dulu nanti. Sukses. Sini kita buat dulu untuk tes doang. New file. Kalau misalkan loginnya berhasil, dia muncul untuk halaman ini, login sukses. Kita kasih nama login sukses.php. Kalau sudah, kita buka tag HTML. Title-nya sukses. Terus bodinya kita isi sama H1. Nah, kalau sudah, kita buat function biar dia bisa untuk masuk ke tampilan sukses ini, atau biar dia bisa login bahasanya. Di sini saya sudah buat fungsinya, itu login action. Jadi saya akan jelaskan per baris kode. Nah, di sini udah. Ini public function login action. Nah, ini adalah variabel baru untuk menampung si username sama password. Nah, di sini ini dari mana inputannya? Nah, dari sini inputannya itu berdasarkan nama loginnya ini. Kita coba ganti jadi password, username sama password. Nah, di sini username sama password ini adalah variabel baru buat nampung form yang ada di login. Jadi kalau misalkan nih loginnya pakai username sama password, dia pakai kayak gini. Nah, where array itu datanya. Ini data dari database, yaitu username itu sama dengan username sesuai sama username SS, sama sesuai variabel yang ini, dan password ini sesuai sama variabel yang password yang ini. Jadi biar dia masuk. Nanti kalau misalkan dari sini salah, misalkan kita kurang huruf atau misalkan ada yang kehapus, nanti dia bakal munculin login, email, dan password salah yang ini else echo. Jadi kita akan jelasin. Nah, ceknya itu kita cek loginnya itu dari this model system cek login, karena kita belum membuatnya, kita buat terlebih dahulu public function cek login.
Nah, di sini untuk modelnya di sini ada nih udah. Nah, di sini kita isi sama return pengembalian data. Kalau misalkan berhasil, berarti dia datanya dikembalikan di return this db get where table where. Nah, di sini karena ngambil datanya itu dari sesuai sama variabel table dan variabel where, berarti kita diisi sini sama sama kayak ini. Table where kita copy aja, table sama where. Ini untuk cek login. Kalau sudah, kita lanjut ke controllernya. Sini kalau misalkan cek this model system, cek login, nama tabelnya itu apa, user kan, nama tadi tabel dari database-nya itu user. Where num rows itu nomor barisnya berapa. Nah, di sini if cek sama dengan 0, lebih besar dari 0, maka jalankan data session array username itu sesuai sama usernames, terus statusnya itu login. Nah, this session set user data session. If this session user data tuh library dari CodeIgniter kalau nggak salah. Itu nah, user datanya statusnya, jika statusnya login di sini. Misalkan ini anggaplah ini login, jika statusnya login. Nah, header itu berarti dia mengarah ke halaman login sukses. Atau yang tadi ini untuk login sukses. Nah, kalau ada lagi, kalau misalkan else, kalau misalkan nggak bisa atau error, nanti dia muncul login gagal. Nah, else yang satunya lagi ini, else untuk keluarnya, itu dijalankan kalau ketika misalkan si user itu salah masukin username atau password, atau username atau passwordnya itu nggak sesuai. Jadi dia jalanin email dan password salah, echo atau bacaan kayak gitu. Ini if yang ini tadi untuk buat masukin datanya, menyesuaikan datanya. Kalau sudah, kita coba cek apakah dia bisa atau tidak. Ini kita coba register page, masih ada salah di line nomor 15. Nah, dia errornya tadi di model system, berarti di sini harus ditambahin sama tadi errornya berapa? Number line 15. Sini kita tambahin itu tanda titik koma kurang. Kita coba lagi. Nah, udah. Kita coba register. Passwordnya kita isi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh iya, kalau misalkan pas diklik button ini, dia menuju ke halaman login, kita ubah dulu di register page-nya. Sini berarti kalau sudah selesai, caranya itu kita bikin function baru, public function, simpan data. Nah, kita ngambil dari model system, berarti this model system, simpan register. Nah, ini namanya simpan register, berarti kita save. Kalau udah kita di slot view buat nampilin kalau misalkan setelah kita pencet sign up atau register button sign up, kita menuju ke halaman login.
view login. Kalau sudah kita refresh dulu. Kalau masih ada salah di line nomor 2. Nah udah, kita coba daftar atau register. Nah dia langsung masuk ke halaman loginnya. Sekarang kita coba buat login. Kita ambil datanya, username itu dari database kita ubah. Sini udah ada namanya. Tadi sebelumnya saya sudah buat dulu, kayak saya coba dulu. Ini namanya Deva123. Deva123 untuk username, passwordnya itu 123. Kalau dia bisa, masih ada error. Nah ini dia udah bisa muncul halaman loginnya tadi. Oh iya, sebelumnya di sini kita tambahin dulu pas di loginnya, halaman login itu, di tampilan loginnya itu form actionnya itu apa? Actionnya misalkan sini loginnya itu login action. Berarti pas di submit dia jalanin login action. Itu caranya itu membuka tag PHP, tutup, echo site URL login action. Kalau sudah kita save, belum. Kalau sudah, kita metodenya di sini kasih metode post karena kita ngirim data. Kalau sudah kita coba terlebih dahulu. Misalkan Deva. Sebelumnya ada yang harus diubah, sebentar. Sini kita ubah jadi nanti saya coba, kita coba lagi. Misalkan username itu Deva. Nah dia udah bisa muncul kayak gini, berarti loginnya itu berhasil. Karena tadi di sini sebelumnya saya sudah jelaskan di sini kita menjalankan login di if yang satunya, di session yang ini. If di session user data statusnya itu berhasil login, maka header munculin slash URL apa sih tampilan login yang tadi, login sukses yang di sini. Nah itu tuh berdasarkan dashboard yang controller yang ini yang sukses, itu berdasarkan itu tampilin login sukses. Nah kalau misalkan dia loginnya gagal atau nggak bisa, dia munculin echo login gagal. Nah ada lagi kalau misalkan dia misalkan si user salah ngasih password atau ngasih email, sini kita kasih echo-nya itu email dan password salah di sini. Jadi itu berarti ngecek loginnya di sini. Cek loginnya itu berarti untuk ngecek kalau misalkan username-nya ada yang salah apa kagak. Nanti dia bisa ngecek di situ. Nah mungkin itu saja untuk pembahasan login kali ini. Apabila ada kekurangan kata atau misalkan kesalahan informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.